Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sablin Sabita Firin dengan nomor NIM 2351198. Di sini saya akan membagikan eh, hasil revisi saya mengenai penerapan konsep manajemen dalam proyek konstruksi. Konteks yang akan saya bahas di sini adalah yang pertama, pentingnya manajemen proyek, yang kedua konsep dasar manajemen, kemudian pengenalan proyek konstruksi, dan juga manajemen proyek secara efektif dan praktis. Yang pertama yaitu pentingnya. Apa sih pentingnya manajemen? Yaitu manajemen merupakan suatu kegiatan yang mengorganisir, merancang, maupun mengerjakan sesuatu secara optimal. Sehingga dalam manajemen proyek akan diajarkan bagaimana disiplin ilmu yang mengajarkan eh, mampu mengorganisir, merancang, dan juga mengerjakan secara optimal. Adanya manajemen proyek di sini yaitu untuk memastikan suatu proyek dapat diselesaikan secara efisien dan juga efektif agar tujuan dari proyek tersebut dapat terrealisasi dengan benar dan juga tepat waktu. Selain itu, dapat terpenuhinya target dan kepuasan stakeholder yang telah ditetapkan dari awal. Kemudian konsep dasar dari manajemen sendiri saya bagi menjadi tiga, yaitu menurut etimologisnya dan yang dua menurut dari para ahli. Menurut etimologis, definisi manajemen sendiri yaitu berasal dari bahasa Prancis kuno dan juga bahasa Itali. Menurut bahasa Prancis kuno, yaitu manajemen, seni untuk mengatur dan melaksanakan. Sedangkan dalam bahasa Italia yaitu manager, yaitu mengendalikan. Ini menurut Aditama pada tahun 2020. Sedangkan menurut Handoko pada tahun 1998, manajemen merupakan pencapaian sesuatu yang diinginkan oleh perusahaan tersebut atau organisasi dengan menggunakan tangan orang lain. Sedangkan menurut Ricky W. Griffin pada tahun 2004, serangkaian tindakan yang terdiri dari perancangan, pengorganisasian, pengaturan, dan juga pemantauan untuk mencapai goals atau sasaran secara efisien dan juga efektif. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi manajemen dari buku yang ditulis oleh George Robert Terry yang dikenal sebagai pelopor fungsi manajemen dengan judul Principle of Management, menyebutkan bahwa fungsi manajemen merupakan proses khas yang melibatkan perancangan, pengorganisasian, pergerakan, serta pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di sini ada man, many, material, method, machine, dan juga market. Uh, ini dibagi 6. Yang pertama yaitu man, melakukan rekrutmen dan penugasan tim yang kompeten, pelatihan dan pengembangan keterampilan manajemen, kinerja dan juga motivasi, juga komunikasi dan koordinasi antar anggota. Yang kedua yaitu money, mengelola keuangan dari proyek tersebut untuk kelancaran proyek dengan cara biasanya cash flow untuk menghindari keterlambatan atau membengkakkan biaya seperti anggaran modal. Ketiga yaitu material, berperan untuk pengadaan material, manajemen investasi, dan juga logistik. Hal ini untuk kontrol kualitas material juga mengurangi pemborosan. Yang keempat adalah pemilihan metode manajemen proyek, penyusunan rencana proyek, dokumentasi, dan prosedur kerja serta quality control asuransi. Yang kelima yaitu mesin, melakukan pemilihan peralatan yang sesuai dengan kebutuhan proyek tersebut. Pemilihan alat untuk menghindari downtime dan juga pemanfaatan teknologi. Contohnya yaitu yang sekarang biasanya menggunakan BIM. Dan yang terakhir yaitu market, harus ada adanya analisis kebutuhan pasar, yaitu tipe bangunan yang sedang disenangi saat ini, lokasi yang cukup strategis, dan juga tren-tren untuk bangunan pada uh, tipe tipe-tipe sekarang. Guna untuk menjamin proyek tersebut memiliki nilai komersial atau utilitas. Yang selanjutnya itu tingkatan manajemen, terdapat 3 tingkatan manajemen, yaitu top, middle, dan juga low, di mana top merupakan uh, perencanaan tertinggi, mengajukan panduan umum, pengambilan keputusan, perumusan tujuan, hingga petunjuk penyelesaian secara menyeluruh, memiliki sifat strategis, dan menekankan pada tujuan jangka panjang. Yang kedua yaitu middle, merupakan perencanaan jenjang menengah, biasanya ini memiliki sifat lebih administratif. Yang ketiga yaitu low, merupakan perencanaan jenjang bawah yang mengacu pada aktivitas operasional perusahaan, umumnya perencanaan jenjang bawah yang diambil oleh
manajemen pelaksanaan, dan lebih berfokus pada bagaimana cara menghasilkan. Selanjutnya yaitu kemampuan penting yang harus dimiliki oleh seorang manajemen proyek, itu profesional, reliability, leadership, dan juga marketing. Yang pertama yaitu profesionalisme itu tidak menggabungkan urusan kantor dan juga urusan pribadi sehingga hal tersebut tidak tercampur-campur dalam keputusan proyek yang sedang dijalankan. Yang kedua yaitu reliability, di mana dapat diandalkan konsisten dalam memenuhi tenggat waktu dan kualitas hasil dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi kesalahan dan dapat mencari solder. Yang ketiga yaitu leadership, dapat mengkoordinasikan, mengarahkan anggota tim job desk yang harus dikerjakan, merujuk pada tujuan proyek itu sendiri. Selain itu, memiliki pengambilan keputusan yang tepat dan juga cepat saat terjadinya masalah. Selanjutnya yaitu marketing. Marketing sendiri mampu memasarkan hasil proyeknya sehingga adanya hukum timbal balik dengan perusahaan. Selanjutnya, di sini akan ada pengenalan proyek konstruksi. Proyek konstruksi sendiri merupakan kegiatan yang memiliki jangka waktu tertentu dengan alokasi sumber daya terbatas untuk melaksanakan suatu kegiatan yang telah ditentukan. Proyek konstruksi itu merupakan proyek yang berkaitan dengan bidang konstruksi yang memiliki 5 tahap. Perancangan yaitu meletakkan dasar tujuan dan sasaran sekaligus menyiapkan segala program teknis dan administratif agar dapat diimplementasikan. Nanti yaitu perancangan atau desain, rancangan kawasan, sasaran, dan juga prasarana yang diperlukan untuk tahap konstruksi itu pradesain dan juga pengembangan desain. Yang ketiga yaitu pengadaan atau sering juga disebut pelelangan, menunjuk kontraktor sebagai pelaksana atau sejumlah kontraktor untuk melaksanakan konstruksi di lapangan. Yang keempat yaitu pelaksanaan untuk mewujudkan bangunan yang dibutuhkan oleh pemilik proyek dan telah ditetapkan oleh konsultan perencana dalam batas biaya dan waktu yang telah disepakati. Yang terakhir yaitu pemeliharaan untuk menjamin agar bangunan yang telah sesuai dengan dokumen kontrak dan semua fasilitas telah bekerja sebagaimana mestinya. Selain itu, di sini akan membahas peran manajemen dalam proyek konstruksi. Peran manajemen sendiri memiliki peran yang sangat penting. Peran sentral dalam memastikan keberhasilan suatu proyek pembangunan. Ini meliputi perencanaan, pengorganisian, pengarahan, dan juga pengendalian, serta memastikan proyek berjalan tepat waktu, sesuai anggaran, dan sesuai dengan kualitas yang telah ditetapkan dari awal. Selanjutnya, di sini ada manajemen ketiga, yaitu kesehatan, dan keselamatan kerja. Sebuah sistem yang mengintegrasikan dan diatur oleh peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi pekerja konstruksi dari resiko bahaya di tempat kerja, dengan tujuan untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, menciptakan lingkungan yang kondusif, aman, dan juga sehat. Penerapan fungsi manajemen dalam siklus proyek yaitu ada 4, planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Yang seringkali disebut POAC, ditetapkan dalam setiap tahap siklus proyek untuk memastikan keberhasilan. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan, menentukan tujuan proyek yang jelas, spesifik, terukur, dan dicapai dan juga relevansinya. Yang strategi yang digunakan yaitu menyusun rencana kerja anggaran, jadwal, sumber daya, dan juga alokasi tugas. Memiliki implementasi, menerapkan rencana tersebut dalam setiap tahap proyek. Yang kedua yaitu organizing atau perorganisasian. Membangun struktur organisasi proyek, menentukan peran dan tanggung jawab setiap anggota tim, dan memastikan koordinasi yang efektif. Yang ketiga yaitu activating atau penggerak atau juga pelaksana, menggerakkan tim untuk bekerja secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga dapat memberikan arahan dan bimbingan kerja kepada anggota tim serta memantau kemajuan proyek. Yang terakhir yaitu controlling. Controlling sendiri merupakan memantau kemajuan proyek secara rutin untuk mengidentifikasi potensi masalah dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Selanjutnya yaitu pengelola proyek dengan pendekatan manajemen konstruksi.
Di sini yaitu bertanggung jawab untuk merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengawasi seluruh aspek dari proyek konstruksi sendiri, mulai dari perencanaan, desain, hingga pelaksanaan dengan fokus pada optimalisasi waktu, biaya, dan juga kualitas. Berperan sebagai penghubung antara pemilik proyek, kontraktor, konsultan, dan pihak terkait lainnya. Memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan jadwal, anggaran, dan spesifikasi teknis. Di sini sambil mengidentifikasi dan memitigasi resiko yang mungkin timbul selama proses konstruksi. Selanjutnya itu jenis organisasi dalam proyek konstruksi ada 4, yaitu owner, kontraktor, konsultan perencana, dan juga konsultan pengawas. Pada proses pembangunan dan perencanaan suatu proyek diperlukan beberapa pihak yang eh, bekerja sama agar dapat memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan yang telah diharapkan, juga demi untuk tercapainya suatu tujuan. Yang pertama yaitu owner, seorang atau perorangan atau instansi yang memiliki proyek atau pekerjaan dan memberikan kepada pihak lain atau penyedia jasa yang mampu melaksanakan sesuai dengan perjanjian kontrak kerja. Yang kedua adalah kontraktor, perorangan atau badan hukum yang disewa oleh pemilik proyek untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Proyek ini dibatasi oleh item pekerjaan yang dilaksanakan, biaya, serta waktu penyelesaiannya. Yang ketiga yaitu konsultan perencana, merupakan pihak yang ditunjuk oleh pemberi tugas atau klien untuk melaksanakan suatu proyek perencanaan. Konsultan ini dapat berupa perorangan atau badan usaha baik swasta maupun pemerintah. Yang keempat adalah konsultan pengawas, pihak yang ditunjuk oleh pemilik proyek atau owner untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan. Konsultan pengawas dapat berupa badan usaha maupun perorangan praktik manajemen proyek modern. Cakupan dari perkembangan manajemen proyek berbagai macam, mencakup penggunaan teknologi AI, blockchain, dan juga pendekatan agile yang fleksibel dengan berfokus pada kolaborasi dan juga efisiensi dalam pengelolaan proyek. Perkembangan ini ditandai dengan adanya integrasi teknologi baru seperti BIM atau Build Information Modeling, Launch Construction, dan juga Internet of Things untuk meningkatkan efisiensi dan juga kualitas dari proyek. Pengantar standar manajemen proyek atau PMBOK, yaitu kerangka kerja berbasis pengetahuan yang akan menyajikan praktik terbaik dalam manajemen proyek melalui serangkaian proses, alat, dan teknik. Penekanan pada proses memiliki penekanan 5 kelompok proses, yaitu inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, serta penutupan. Kelebihan dari proyek ini adalah berfungsi sebagai panduan umum yang dapat diadaptasi untuk berbagai jenis proyek. Selanjutnya yaitu manajemen pengadaan, proses yang sistematis untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu organisasi. Proses ini melibatkan perencanaan kebutuhan, persiapan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksana kontrak, dan pengawasan kinerja. Regulasi terkait pengadaan jasa konstruksi meliputi Undang-Undang Jasa Konstruksi dan Peraturan Presiden tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Selanjutnya yaitu jenis jasa konstruksi dibagi menjadi 3, yaitu konstruksi bangunan, konstruksi jalan, dan juga jasa konsultan. Sedangkan tahapan jasa konstruksi juga dibagi menjadi 3, yaitu perencanaan, persiapan, dan juga pelaksanaan. Mengatur mengenai jasa konstruksi, yang pertama ada Undang-Undang Jasa Konstruksi UU Nomor 2 Tahun 2017. UU ini akan mengatur dasar hukum pelaksanaan jasa konstruksi termasuk dari persyaratan untuk menjadi penyedia jasa, ketentuan kontrak, dan pengawasan proyek. Yang kedua ada Peraturan Presiden tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah atau Perpres nomor 16 tahun 2018 dan juga Peraturan Lembaga nomor 4 tahun 2024. Peraturan ini mengatur proses pengadaan barang atau jasa termasuk metode pemilihan penyedia persyaratan penawaran dan prosedur kontrak. Yang ketiga yaitu ada Peraturan Pemerintah atau PP nomor 14 tahun 2021. PP ini merupakan perubahan atas PP nomor 22 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Jasa Konstruksi. Itu kata BPKRI sendiri. Sekian dari saya. Ini merupakan uh, daftar pusaka yang informasi yang saya gunakan untuk mempresentasikan hasil hasil tugas saya. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.